Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menghargai hak cipta dan karya orang lain ya dalam dunia IT, atau juga disebut dengan copyright ya, bahasa Inggrisnya copyright ya. Itu merupakan hak cipta. Nah, hak cipta ini apa ya? Cara hak cipta itu adalah sebuah hak dari orang yang menciptakan sesuatu. Jadi misalnya orang tersebut menciptakan sebuah perangkat lunak. Jadi ya, hak cipta perangkat lunak itu ada di orang yang membuat perangkat lunak tersebut. Nah, yang pertama, cara menghargai karya orang lain adalah menggunakan software secara legal ya. Jadi software itu harus kita beli jika berbayar, atau kalau gratis nggak apa-apa, tinggal di download saja. Tapi kalau berbayar lebih baik softwarenya kita beli ya. Nah, setelah itu yang kedua, tidak menyalin program milik orang lain dan menjualnya. Jadi kita tidak boleh seperti kayak misalnya kita mengcopy game lalu kita jual game tersebut ke teman, itu tidak boleh ya, karena itu tidak menghargai karya orang lain namanya ya. Nah, yang terakhir adalah tidak memodifikasi program orang lain. Jadi misalnya kita ingin mendownload game, lalu gamenya itu kita modifikasi nih, kita modifikasi misalnya kasih cheat atau kasih tambahan dan lain sebagainya, itu tidak boleh ya, karena itu termasuk memodifikasi program orang lain, itu tidak boleh dilakukan. Nah, hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, seperti yang sudah dipelajari di PPKN ya, atau di pelajaran PKN. Hak cipta ini merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis. Jadi otomatis muncul ya. Jadi kalau misalnya seseorang membuat program, otomatis itu dia memiliki hak cipta atas ciptaannya tersebut. Nah, itu dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Nah, pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi atau film ya, misalnya film dan program komputer, memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Misalnya nih, kita punya kayak film ya, misalnya kayak drama Korea atau film movie. Lalu film itu misalnya kita copy ke teman kita jual, misalnya drama Korea 15 ribuan. Itu tidak boleh, itu termasuk melanggar hak cipta ya. Apalagi dilakukan secara komersial, dilakukan secara publik ya, dijual ke semua orang yang kita kenal, itu termasuk pelanggaran hak cipta ya. Nah, apa konsekuensinya kita melakukan itu ya? Kita bisa dituntut ya, itu akan saya jelaskan habis ini. Nah, lalu ada juga hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta ya, dengan syarat sumbernya itu harus dicantumkan dan digunakan untuk salah satu dari keempat hal ini ya. Yang pertama, pendidikan, penelitian, pengadilan, dan kepentingan sendiri. Jadi, dan juga memperhatikan agar tidak merugikan kepentingan dari pencipta. Misalnya saya menggunakan aplikasi Microsoft Word, lalu aplikasi tersebut saya sebarkan ke murid-murid. Tapi nggak masalah, karena saya nggak nyari keuntungan, karena saya sebarkan secara gratis, lalu murid-murid menggunakan Microsoft Word tersebut untuk belajar Microsoft Word, belajar mengetik. Tidak masalah ya, karena saya tidak cari keuntungan, Microsoft Word-nya juga nggak rugi, karena itu digunakan untuk pendidikan ya. Oke? Atau untuk kepentingan sendiri, misalnya kita punya film, kita download film, tapi filmnya kita tonton sendiri, ya nggak masalah ya. Filmnya kan nggak kita jual, kita nonton sendiri juga. Yang orang yang buat film ya juga nggak masalah ya, karena mereka mencari keuntungan biasanya dari bioskop ya, dari CD original. Oke? Nah, pelanggarannya, kalau misalnya kita melanggar, misalnya filmnya kita jual nekat jual, terus jual secara komersial, kita bikin CD massal ya, perusahaan massal. Nah, pelanggarannya ada di bab 13 pasal 72. Nah, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat 2, dipidana dengan penjara masing-masing paling singkat 1 bulan, dengan paling sedikit 1 juta rupiah denda ya,
dengan denda paling sedikit 1 juta rupiah atau penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi kita itu harus menghargai hak cipta orang lain ya, agar tidak dituntut seperti ini ya. Tapi secara moral ya kita sadar diri bahwa melanggar hak cipta itu tidak bagus untuk dilakukan ya. Misalnya kita udah belajar terus teman kita nyontek seenaknya sendiri, itu juga nggak enak kan rasanya ya. Kita udah belajar mati-matian kok teman kita nyontek dengan enaknya gitu kan, rasanya kan nggak enak ya. Jadi sama seperti itu hak cipta itu ya, orang udah buat susah-susah, udah kerja lama-lama, kerja bertahun-tahun, tapi sama orang lain di copy, di masalah yang dapat keuntungan di orang lain, itu dia yang kerja mati-matian juga nggak dapat apa-apa gitu kan, menyedihkan sekali ya. Jadi itu saja mungkin tentang hak cipta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.